Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Intan Rahmari Hardi absen 5 dan Ivani Zagrina Putri absen 6, kelas 4 MRKT 1, program studi D4 Manajemen Rekayasa Konstruksi jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Malang. Di sini kami akan menjelaskan mengenai langkah-langkah untuk memunculkan peta topografi, catchment, dan grading pada Civil 3D. Untuk langkah-langkah memunculkan peta topografi dan catchment akan dijelaskan oleh Intan Rahmari Hardi absen 5, dan untuk grading akan dijelaskan oleh Ivani Zagrina Putri absen 6. Berikut merupakan langkah-langkah untuk memunculkan peta topografi dan catchment oleh teman saya Intan Rahmari Hardi. Langsung saja kita buka AutoCAD Civil 3D, lalu kita open template yang sudah kita download di LMS. Kita open, masih proses, kita tunggu. Jika sudah, kita terlebih dahulu save as ya, biar kita punya template asli sebelum kita rubah-rubah. Jadi kita nanti akan punya 2 file, satu template yang masih asli, satu template hasil pengerjaan kita kali ini. Kita save. Kita close. Lalu kita klik insert. Kita pilih points from file. Lalu selected file kita plus. Pilih data point to base yang sudah kita download di LMS. Specify pointnya kita pilih ENZ. Lalu add point to point group kita centang. Lalu OK. Kita ketik ZE Enter, maka akan muncul sebaran titik-titik merah yang merupakan nanti akan kita kerjakan sebagai peta topografi kita. Lalu kita ke sebelah kiri, di situ ada prospektor, kita pilih, kita klik surface, lalu klik kanan, create surface. Untuk name kita ganti menjadi surface existing. Lalu kita OK. Kita plus surface existing, plus definition. Lalu kita pilih point groups. Kita klik kanan, lalu kita pilih add. Di situ akan muncul all point, kita klik OK. Maka akan muncul peta topografi dengan konturnya. Lalu kita klik peta yang telah kita buat tadi. Kita klik kanan, lalu edit surface style. Kita ke kontur. Plus kontur interval kita klik. Minor interval dari 2 meter kita ganti 1 meter. Kontur smoothing dari smooth contour false kita ganti true. Oke, lanjut. Di bagian bawah ada contour smoothing, kita tingkatkan, kita increase paling kanan, kita apply, lalu kita ke tab display,
Di situ kita cari triangle, lampunya dihidupin aja, kita oke. Maka di situ peta topografi kita akan muncul garis untuk triangle. Lalu kita klik petanya, kita edit surface, delete line. Di sini kita akan menghapus beberapa garis yang tidak kita gunakan sebagai batas peta topografi kita. Nah, itu garis-garis tidak terpakai tadi, bagian tepinya kita hapus saja, karena bukan bagian dari peta topografi kita yang sudah kita plot template-nya tadi. Lalu kita klik aja petanya, kita edit surface. Nah, sekarang ke display kita matikan lampu triangle-nya. Kita oke. Nah, udah nggak ada triangle-nya. Sekarang ke sebelah kiri, ke surface, surface style. Lalu kita pilih information. Untuk name-nya akan kita ganti menjadi catchment area. Oke, sudah kita ganti, kita masuk ke tab watershed. Di situ surface kita pilih, surface watershed label style, kita biarkan watershed saja. Kita pilih boundary segment watershed, use hatching, dari true, kita ganti false. Depression watershed, juga dari use hatching-nya dari true kita ganti false. Untuk multi drain watershed begitu juga. Use hatching-nya dari true kita ganti false. Setelah itu kita ke tab display. Di situ ada watershed, lampunya kita nyalakan. Kita klik OK. Lalu kita ke layar sebelah kiri lagi, kita pilih prospector. Pilih surface, surface existing, klik kanan, surface properties. Akan muncul di situ tab information. Untuk surface style-nya di sini kita ganti menjadi catchment area. Tab analisis kita klik. Elevation kita ganti watershed. Watershed parameter merge depression-nya kita naikkan 1, kita centang merge adjacent, kita run, kita apply, lalu kita OK. Lalu kita ke analyze, kita pilih flow path, water drop. Di sini water drop path-nya untuk path object type dari 2 dimensi polyline kita ganti menjadi 3D polyline. Untuk place marker at start point dari no kita ganti menjadi yes. Lalu OK. Klik di bagian dalam peta topografi, di mana saja bebas. Kita klik. Nah, contohnya di situ, di mana saja bebas. Maka di situ akan muncul aliran air yang tersedia dalam peta topografi tersebut. Di setiap boundary kita klik ya, boundary terkecil juga di ujung bawah. Ada 2, kita klik supaya muncul aliran airnya semua. Sudah, setelah itu kita klik boundary besar, add legend, kita pilih yang watershed. Behavior-nya kita pilih dinamik aja.
lalu kita klik di bagian luar peta, maka di situ akan keluar hasil surface analysis watershed catchment. Di situ ada 3 boundary segment. Lalu kita ke home, klik tool space. Di layar sebelah kiri, kita pilih prospektor, catchment, klik kanan, catchment group. Name-nya sudah benar ya, catchment group 1. Kita oke langsung. Di situ kita plus catchment-nya, maka akan muncul catchment group 1 yang tadi kita buat. Lalu kita klik kanan, create catchment from surface, kita pilih. Lalu pilih, kita buat garis di flow path tadi, kita klik ya. Maka akan muncul kotak create catchment from surface. Namanya dibiarkan saja. Untuk catchment style, label style, dan segment label style kita pilih standar saja. Runoff koefisien dari 0,5 kita ganti 0,55. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita cek satu persatu flow path-nya apakah sudah sesuai dengan settingan yang kita mau. Ternyata sudah sama semua. Kita oke, udah. Maka di setiap flow path yang sudah kita proses tadi, maka akan muncul garis putih. Itu artinya area yang sudah kita pilih, sudah kita proses catchment grupnya tadi. Sekarang waktunya untuk membuat rencana aliran atau pipa drainase dengan cara polyline, terserah bentuknya seperti apa, mau buat polyline di mana, saya seperti ini. Lalu kita ke alignment bagian atas, kita pilih create alignment, lalu kita pilih klik polyline yang sudah kita buat. Di situ kita klik enter, maka akan muncul create alignment from object. Untuk add curves between tangen, tidak perlu dicentang. Lalu kita oke. Maka akan berubah garis polyline-nya dari putih menjadi biru. Itu tandanya sudah kita proses ya, alignment-nya. Sudah kita proses. Lalu kita pilih boundary besar. Kita klik. Kita ke extract from surface, extract object. Di situ semua tercentang. Nah, kita ganti border tidak perlu dicentang. Lalu kita oke. Setelah itu kita kembali ke layar sebelah kiri. Kita pilih prospektor, surface existing. Kita klik kanan, lalu surface properties. Kita pilih tab information. Untuk surface style, kita ganti dari catchment area menjadi contour 5M and 25M background. Lalu kita apply, kita oke. Sudah, sekarang kita tinggal merapikan. Nah, garis-garis seperti itu kita rapikan ya, kita hapus garis boundary yang tidak diperlukan supaya tidak double-double, yang tidak tersambung dengan boundary besar. Jadi boundary kecilnya ini kan garisnya double, kita hapus saja supaya nggak double. Nah, itu sudah terpilih, kita delete.
Oke. Selanjutnya adalah memunculkan atau membuat grading pada Civil 3D yang akan dijelaskan oleh Ivani Zerlina Putih. Yang pertama adalah tab setting, lalu grading, lalu dimunculkan cut slope display, klik kanan edit, lalu ke tab slope pattern, dan slope patterns-nya dicentang, lalu dicari EIWBN yang cut, lalu ke tab display, lalu solid shading-nya dimatikan, lalu oke. Selanjutnya untuk fill slope display, klik kanan edit, lalu ke tab slope pattern-nya dicentang, lalu pilih yang fill, tab display-nya, solid shading-nya di off-kan, dan oke. Lalu ke tab prospector untuk membuat poligon tertutup dengan atau rectangle, lalu membentuk lahannya, membentuk lahan kotak, terserah bebas ukurannya berapa, lalu dipindahkan ke peta topografinya ke atas surface-nya. Lalu untuk menyatukan bidang, klik poligonnya, lalu tab home dan feature line, create feature line from object, lalu muncul jendela, dipastikan set 1, lalu dicentang dan diberi nama feature points, lalu oke. Selanjutnya untuk menetapkan elevasi rencana pada bidang konstruksi, dengan klik kanan poligonnya, lalu elevation editor, lalu elevation aktualnya ini diketahui 435. Selanjutnya kita menetapkan sendiri sesuai dengan nomor urut kelompok kita, yaitu 425 meter. Dengan mengganti semua untuk setiap titiknya. Lalu klik centang, oke. Selanjutnya untuk mengecek elevasi aktual tadi yang sudah dirubah, dengan cara klik 2 kali pada poligonnya atau persegi panjangnya itu. Maka akan terlihat minimum dan maksimumnya yang sesuai dengan yang kita ganti tadi. Lalu selanjutnya dengan tab home, lalu pilih grading, lalu create grading group, lalu namanya dirubah menjadi grading group points. Lalu selanjutnya automatic surface creation-nya dicentang, dengan surface style-nya bisa dengan no display, lalu volume base surface-nya dicentang juga. Lalu dipastikan surface existing dan oke. Selanjutnya pada tab home, pilih grading, lalu grading creation tools, lalu pada set the grading group-nya, lalu oke, dilihat set target surface-nya, lalu di oke, lalu dipilih grade to distance, lalu pilih create grading, lalu pilih poligonnya, diklik, lalu klik bagian luar poligon, lalu yes, dan distance-nya dipilih 4 meter, enter, lalu dipilih yang slope, lalu ini perbandingannya 1:1, enter. Selanjutnya untuk memunculkan slope pattern, dengan klik garis tengah di antara dua
dua poligon ini, lalu klik kanan, edit grading style, lalu pilih tab slope pattern, lalu centang slope pattern, lalu dipilih yang EII-WBN basic fill, lalu oke. Maka akan terbentuk slope pattern. Lalu untuk mengetahui elevasi pada garis terluar, yaitu klik kanan elevation editor, lalu terlihat elevation aktualnya yaitu 429. Lalu pilih centang, lalu kita pilih grade to elevation, lalu grade grading. Selanjutnya klik garis terluar, lalu pilih yes, lalu dipilih elevasi yang direncanakan yaitu 431. Karena tadi elevation aktualnya ini tuh 429, jadi kita membuat 2 meter yaitu 431. Lalu pilih slope dan 2:1, enter, slope lagi 2:1 lagi, enter. Maka akan terbentuk seperti ini. Selanjutnya untuk melihat 3D yaitu pilih view, lalu kita pilih viewport, kita pilih yang to viewport, lalu pilih vertikal, maka akan muncul dua jendela seperti ini. Nah, yang kanan ini bisa dimainkan dengan cara orbit lalu free orbit. Nah, ini nanti langsung bisa dimainkan 3D-nya. Lalu untuk pilih yang realistis yaitu pilih yang visual style lalu realistik. Selanjutnya pada jendela samping, untuk mematikan triangle-nya klik surface lalu klik edit surface style, lalu kita matikan triangle-nya. Lalu pilih OK. Lalu kita melihat 3D-nya lagi dengan view, lalu pilih orbit, lalu kita pilih view orbit. Maka akan terlihat seperti ini. Nah, ini kita bisa lihat pada grading 1 yang berwarna hijau dan grading 2 berwarna merah. Yang warna hijau tadi kita 1:1 dan yang warna merah kita buat 2:1. Selanjutnya untuk kita buat grading, kita pilih halaman kiri, lalu kita tab home, grading, lalu create grading creation tool, lalu kita pilih grade to relative elevation, lalu kita klik create grading, lalu pilih garis yang terluar tadi, lalu pilih yes, lalu nilai elevasi kita pilih dengan selisih 5 meter. Relative elevation-nya kita pilih 5 meter. Kita tunggu sebentar. Lalu kita pilih slope, lalu kita
dengan perbandingan 3, enter. Maka akan muncul layer warna hijau dengan kemiringan 3:1. Bisa dilihat di layar sebelah kiri, ini sudah muncul 3 grading. Selanjutnya, untuk membuat bidang datar yang biasanya pengawas mengawasi jalannya proyek bendung, maka kita matikan dulu viewportnya agar tidak berat. Pilih view, viewport, lalu one viewport. Selanjutnya kita bikin bidang datar sebagai jalannya pengawas untuk inspeksi. Pilih grading creation tools, lalu pilih create grading. Kita pilih grade to distance tadi, kita pilih sisi terluar, yes. Lalu dengan distance-nya 3 meter, lalu kita pilih yang grade karena tidak ada kemiringan, lalu pilih 0%. Lalu akan muncul jalan yang bisa dilewati untuk inspeksi di sekitar bangunan. Ini yang warna hijau, yang paling luar, layar yang paling luar. Selanjutnya kita memberi kemiringan ke arah luar agar tidak mudah longsor. Kita pilih grade to surface, klik garis terluar, kita pilih yes, lalu pilih slope, pilih 2:1, kita enter. Maka akan terbentuk layer yang berwarna merah seperti ini untuk menstabilkan agar lereng tidak mudah longsor. Selanjutnya, untuk setting di bagian dalam, pilih tab home, grading creation tool, lalu kita pastikan dulu nama-nama grupnya, set to 1, lalu dengan group name grading group points, pilih OK, lalu untuk sebelahnya dipastikan dengan surface existing, OK, lalu kita pilih grade to distance, grade grading, lalu klik bagian garis terdalam, lalu pilih klik ke arah dalam, lalu pilih yes, lalu kita pilih distance-nya 1 meter, lalu grade, karena tidak ada kemiringan, 0%, enter. Maka akan muncul bagian dalam seperti ini yang berwarna biru di dalam. Selanjutnya kita akan membuat grading dengan kemiringan lereng yang berbeda-beda, dengan grade to elevation, grade grading, lalu klik garis paling dalam, kita pilih yang no, lalu pilih starting point di mana saja, terserah, bebas. Lalu klik finish point-nya, enter, lalu kita pilih elevation-nya, kita tetapkan 420 meter. Enter, lalu kita pilih slope dengan perbandingan 2:1, kita pilih slope 2:1 juga, escape, jangan lupa di escape. Lalu kita pilih kembali untuk sisi yang lainnya dengan grade to elevation, grade grading, lalu pilih garis terluarnya, lalu kita pilih
pilih starting point-nya, lalu finish point-nya kita tentukan sendiri. Lalu kita pilih elevation-nya tadi 420, kita pilih slope. Lalu kita pilih slope dengan perbandingan 2:1 juga. Maka akan terbentuk seperti ini. Selanjutnya untuk mengisi daerah yang kosong, kita create transition. Lalu kita pilih garis terluarnya. Diklik, lalu diklik bagian daerah di antara dua lereng. Maka akan terbentuk seperti ini. Lalu kita pilih create transition juga, klik garis terluar dan klik daerah yang di antara dua lereng. Maka akan terbentuk seperti itu. Selanjutnya, untuk memberi dasaran sesuai dengan elevasi yang terakhir yang ditetapkan, kita pilih create infill, lalu kita klik isikan pada daerah atau area yang paling dalam. Maka akan ditandai dengan lambang wajik seperti ini. Ini sudah terbentuk dasaran sesuai dengan elevasi yang kita rencanakan. Selanjutnya kita lihat view 3 dimensinya. Dengan visual style-nya kita lihat yang realistik. Lalu kita orbitnya dengan free orbit. Nah, ini sudah terbentuk rencana bangunan yang kita buat. Selanjutnya kita akan memunculkan keterangan cut dan fill-nya, berapa besar volumenya. Kita ubah dulu ini ke dalam 2D. Lalu kita tap analyze, lalu volume dashboard. Lalu kita pilih create surface yang kita pilih ini. Maka base surface-nya kita ganti dengan surface existing, lalu oke. Dengan comparison-nya grading group bonds, lalu oke. Ini kita pilih grading group bonds. Lalu oke. Kita tunggu. Selanjutnya kita klik lambang A plus di sini. Lalu klik
daerah yang akan kita tampilkan tabelnya. Nah, ini terbentuk berapa volume card dan filenya seperti ini. Nah, sampai di sini dulu langkah-langkah atau tutorial mengenai munculkan peta topografi, catchment dan grading kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.